Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan penerapan algoritma CNN pada klasifikasi huruf hijaiyah. Di sini anggota kelompok kami ada Albi Abdul Fattah, Cecep Hidayat, dan saya Jauju Maulana. Pengertian dari CNN. Sistem pengenalan membaca huruf hijaiyah diperlukan untuk melakukan koreksi otomatis terhadap seorang yang tengah belajar membaca. Dalam pengimplementasian, terdapat beberapa tantangan. Tantangan seperti banyak bentuk variasi tulisan tangan, huruf hijaiyah, pemilihan arsitektur yang tepat, dan banyak data pelatihan yang dibutuhkan agar sistem dapat memprediksi secara akurat. Convolutional Neural Network atau CNN adalah salah satu algoritma deep learning yang efektif dalam mengolah citra yang dapat dilatih baik secara supervised learning maupun unsupervised learning. Berikut ada data processing dan argumentasinya. Yang pertama dari dataset, Research Image, Color Mode RGB, Rescale Image. Setelah itu ke share, dan sini ada banyak cabangnya lagi. Yang pertama rotation, width shift, height shift, share, zoom, horizontal flip, set fill mode, dan setelah itu ditransfer ke argumen data. Berikut contohnya salah satu huruf hijaiyah. Next. Ini gambaran CNN atau Convolutional Neural Network. Dari input huruf tulis tangan, lalu diekspor, dan seterusnya sampai output. Ini gambar dataset yang sudah kita input. Dan ini syntax atau codingan yang sudah di-coding. Untuk percobaan yang menggunakan Jupyter Model Network, yang pertama itu membuat pengecekan transflow. Terus yang untuk import library itu ada arsitektur CNN, generator dan proses data, fungsi loss, visualisasi, pengaturan directory, and log. Untuk pelatihan itu membuat nama kelas berdasarkan urutan folder. Nah, di sini udah disebutkan namanya dari alif, ain, ba, dan lain-lain huruf hijaiyah. Terus langsung diinput ke sys. Nah, di arsitektur CNN ini, misalnya kita input huruf hijaiyah misalnya. Nah, di sini akan diproses sampai persentasenya berapa. Dari outputnya akan kelihatan nanti. Untuk membuat arsitektur CNN itu bisa dilihat dari datasheet berikut di bawah. Dengan ciri khas dari CNN yaitu model.add ya. Kemudian untuk melihat detail arsitekturnya itu adalah pelatihannya, sekuintalnya, yang dihasilkan dari totalnya itu ada 6.826.846 yang dilatihnya. Total pelatihannya sama dan tidak ada yang tidak dilatih. Kemudian datasheet dari
proses dan argumentasinya. Pertama itu pengaturan direktorinya. Dari datasheet kita terus membuat generator pelatihannya dengan sintak berikut. Dan selanjutnya membuat generator sebagai validasinya, generator validasinya. Yang dimana ditemukan setelah dilatih itu ada 1688 image dalam 30 kelas huruf hijaiyah, dan ditemukan tervalidasi 420 gambar dan dari 30 kelas. Berikut contohnya, ini merupakan gambar asli. Nah, ini setelah di zoom dan disesuaikan sehingga bentuknya sama dengan yang bisa dideteksi. Dan berikut pelatihannya, yang dimana pertama itu ada callback untuk menyimpan model setiap datanya epoch. Yang kedua itu ada inisialisasi, di mana kita mengcompile, terus ada pelatihan. Nah, berikut adalah contoh pelatihannya. Terdapat akurasinya 0,9, lumayan bagus. Dan berikutnya ada visualisasi metrik, di mana kita menyimpan histori pelatihan, kemudian divisualisasikan akurasinya selama pelatihan tersebut, kemudian visualisasi metrik loss-nya berapa selama pelatihan. Nah, ini digambarkan dengan grafik, di mana yang biru itu training akurasinya, dan yang orange itu validasi akurasi. Untuk itu. Selanjutnya adalah evaluasi model. Untuk evaluasi modelnya itu pertama kita mengimport dari shape model image. Ya. Yang kedua itu shape model report ke CSP atau Visual Studio Code. Kemudian model CSP tersebut sampai dengan data yang kita kumpulkan, dan kemudian CSP file tersebut menjadi final mode-nya. Kemudian kita open file tersebut, mode W atau sebagai model CSP, dan kemudian setelah itu di load lagi menjadi model terbaik. Membuat fungsi load image untuk pengujian tersebut, terus proses data ujinya. Selanjutnya itu membuat generator seperti sebelum pelatihan untuk data uji. Dan terdapat 420 gambar yang tervalidasi itu dari 30 kelas. Dan berikut adalah untuk pengujian manual. Untuk pengujian manual, kita akan memprediksi, misal kita akan memprediksi huruf JJ dari huruf ba, alif. Nah, ini dari prediksi tersebut kita berhasil membuktikan bahwa alif itu bisa diprediksi.
Kemudian ada pengujian secara otomatis, yaitu kita di mana bisa mendeteksi gambar. Gambar ini menunjukkan huruf apa gitu. Misalnya ini huruf H, kemudian kita run, maka akan dimunculkan huruf K. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.